Kami dari kelompok 3 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Saya Amolin Bahan Subuh dari SMA Negeri 2 Kota Mobagu. Saya Bisman Simbuang dari SMK Negeri 2 Kota Mobagu. Saya Cindy Aristi Paputungan dari SMA Negeri 1 Kota Mobagu. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Hari ini Alhamdulillah Pak. Baik. Alhamdulillah, sebelum kita melakukan coaching pada hari ini, sebagai awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ismail. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, baik sebagai coach maupun sebagai coach. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Sebagai awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ismail. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, baik sebagai coach maupun sebagai coach. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak Ismail, apa kompetensi yang akan dikembangkan terhadap coaching kali ini? Ya. Mungkin menyangkut beberapa hal ya Pak. Keterampilan mungkin menghadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan keterampilan mungkin membuat pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua, kira-kira Pak Bisman kompetensi mana yang akan Pak Bisman kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin dikembangkan ya pada kegiatan supervisi ini adalah mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, kemudian yang terakhir Pak Bisman, indikator mana yang diinginkan oleh Pak Bisman pada proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini saya menginginkan adanya solusi terhadap permasalahan yang terjadi, kemudian coach bisa menemukan langkah-langkah terhadap solusi permasalahan yang dia hadapi Pak. Oke, terima kasih Pak Bisman. Demikian dulu observasinya hari ini. Silakan Pak Bisman melakukan coaching kepada coaching. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, gimana kabarnya Bu Cindy? Alhamdulillah baik Pak Bisman. Alhamdulillah ya Bu Cindy, pada hari ini kita bisa ketemuan ya. Walaupun beberapa kali kita janji ketemu tapi tidak bisa ya. Iya. Ini ya Bu Cindy. Ada yang mau dibicarakan oleh Ibu Cindy ya? Oh iya Pak, ada. Gini loh Pak, saya ingin bercerita tentang murid saya yang di kelas. Kok mereka tidak semangat lagi belajar fisika? Padahal saya sudah memberikan materi, saya sudah bersemangat untuk mengajar kepada mereka, tapi mereka yang tidak bersemangat Pak. Oh, jadi berkaitan dengan tidak semangatnya siswa di kelas fisikanya Ibu ya? Iya Pak. Oh iya. Memang menurut Ibu Cindy, semangat belajar di kelasnya Ibu Cindy itu seperti apa yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya Pak, saya tidak berekspektasi tinggi. Minimal lah anak itu pas saya menanyakan mereka aktif menjawab.
tidak tidur di dalam kelas dan mengikuti pembelajaran saya dengan baik, Pak. Seperti itu. Oh begitu. Jadi ibu menginginkan di kelas ibu itu siswanya aktif, tidak tidur-tiduran, kemudian kalau ibu menyampaikan materi diperhatikan oleh mereka ya. Iya, Pak. Kalau misalnya saya bikin level ya Bu, dari 1 sampai dengan 10, 1 itu yang tidak ideal, 10 itu ideal. Nah, semangat belajar di kelasnya Ibu Cindy itu berada di level berapa? Kalau menurut saya semangatnya di kelas saya itu masih berada di level 5, Pak. Oh, di level 5 ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau menurut Ibu Cindy ini ya, di level berapa gitu ya? Di level berapa kira-kira yang Ibu Cindy ingin semangat belajarnya? Saya tidak muluk-muluk, Pak. Saya hanya ingin berada di level 7 semangat anak-anak belajar. Oke. Jadi Ibu inginkan semangat belajar Ibu ke kelas itu di level 7. Nah, kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan untuk menaikkan semangat belajarnya dari level 5 tadi menjadi level 7? Saya sudah menganalisis gaya belajar murid, sudah mencoba membuat materi yang kontekstual mungkin, sekontekstual mungkin, dan sesuai dengan keadaan murid supaya menarik, Pak. Wah, jadi Ibu sudah membuat materinya sekontekstual mungkin ya. Sudah juga menganalisis gaya belajar anak-anak ya. Wah, ini menarik sekali Bu. Ternyata Ibu sudah melakukannya. Nah, dan ini menurut saya sangat bagus loh Bu. Nah, kalau dari 2 hal tadi menurut Ibu, kira-kira mana yang menurut Ibu itu yang efektif? Yang paling efektif itu yang membuat materi sekontekstual mungkin, karena dengan materi yang kontekstual mereka akan tertarik. Dengan tertarik mereka akan semangat untuk mengikuti pembelajaran saya, Pak. Oke, bagus. Nah, kalau dari 2 hal tadi yang Ibu lakukan, materinya kontekstual, kemudian sudah ada preferensi gaya belajar, kalau kedua hal ini tidak terlaksana, Ibu itu melakukan hal apa lagi? Jika dengan dua cara tadi belum cukup, Pak, saya mungkin bisa mencari tahu latar belakang murid, latar belakang siswa saya dengan mengenal mereka, apa masalahnya, dengan mengetahui kebutuhan belajarnya. Saya juga bisa mendesain proses pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Jadi, Ibu akan memetakan kebutuhan belajar murid ya? Ya, Pak. Oh, ini mah keren sekali rencananya Ibu. Nah, Ibu akan melakukannya itu kapan? Mungkin pekan depan, Pak, bertepatan dengan jadwal pelajaran saya. Jadi bertepatan dengan jadwal pelajarannya Ibu ya. Nah, ini memetakan gaya belajar ya, memetakan kebutuhan belajarnya siswa. Nah, kira-kira Ibu butuh bantuan nggak dari rekan sejawat Ibu? Ya, Pak, saya butuh bantuan dari rekan sejawat, wali kelas, bahkan guru BK. Jadi Ibu bantuan dari guru BK dan Wali wali kelas dan dalam bagian berkolaborasi ya Bu, Ya. dalam hal ini. Nah, itu keren sekali Bu ya. Nah Bu, dari tadi sudah kita bercakap ya, sudah berdialog. Kira-kira Ibu bisa jadikan kesimpulan apa dari percakapan kita hari ini? Oke, Pak, dari pertemuan ini saya bisa menarik kesimpulan bagaimana saya bisa membuat materi yang kontekstual agar bisa meningkatkan semangat belajar murid saya, seperti mengetahui gaya belajar murid, kebutuhan belajar murid, dan latar belakang dari murid saya. Gitu, Pak. Oh gitu. Jadi sudah bisa membangun sebuah kesimpulannya tentang gaya belajar, kontekstual, dan termasuk kebutuhan belajar. Bisa kita pekan depan ngobrol lagi ya Bu untuk melihat progres ini. Oke, bisa, Pak. Doakan saya ya, Pak. Ya pastilah Bu akan didoakan. Mudah-mudahan Ibu sukses terus ya. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Isman, Ya. alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi.
saat sebelum melakukan coaching, saya telah menanyakan tentang indikator ketercapaian, dan dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak tadi, apa saja yang sudah dilakukan Bapak terhadap indikator tersebut? Baik ya. Tadi dalam percakapan coaching saya dengan Ibu Cindy, jadi ada beberapa yang sudah dilakukan. Pertama sudah melakukan kehadiran penuh, presence. Kemudian saya sudah membangun juga bagaimana mendengarkan yang baik, mendengarkan secara aktif, dan juga membangun pertanyaan yang berbobot. Pak Bisman, menurut saya sebagai observer ya, tadi Bapak sudah bagus sekali ya, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bapak ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri. Ya. Kemudian selain itu pada coaching ini Bapak juga sudah menerapkan ya prinsip coaching. Selamat ya Pak, Bapak sudah melaksanakan sesuai alur Tirta. Tapi sebelum kita akhiri, ada pertanyaan satu lagi Pak, Pak Bisman. Dari yang sudah Bapak lakukan, kompetensi apa yang perlu Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin banyak melatih tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Karena dengan membuat pertanyaan yang berbobot berdasarkan rangkuman pertanyaan dan kunci, itu bisa menggali informasi yang lebih berkenaan dengan maksud solusi, bagaimana dia membangun rencana aksi terhadap solusinya. Itu Pak yang kembangkan. Baik sekali Pak Bisman, luar biasa ya. Padahal tadi sudah menerapkannya. Tirta sudah terlihat sekali Bapak sudah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot. Karena saya tadi respon coachnya sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Luar biasa. Jadi Bapak nanti sekali lebih menggali lagi, semoga kedepannya lebih baik lagi kita bisa bertemu ya Bapak untuk kesempatan selanjutnya kita berbagi pengalaman ya Pak. Iya, kaitan dengan coaching hari ini. Ya Pak, terima kasih, ditunggu ya Pak untuk kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya.